Chromalia betul. 2024. Kalau misalkan Abun nggak percaya horor, berarti nggak pernah ngerasain apa-apa gitu? Gak di pernah, bahkan waktu ke gunung kan aku pernah naik gunung sendiri kan. Itu nggak kenapa emang nggak ada apa-apa. Soalnya kalau aku ngerasa ada sesuatu aku investigasi. Cerita horor dari gunung itu biasanya paling banyak gitu. Nah makanya karena banyak dan aku nggak ngalamin di gunung juga ya, makanya aku sampai sekarang belum percaya gitu. Hantu yang misalkan kayak dari kecil itu didoktrin ada kuntilanak, pocong gitu, aku nggak percaya. Tapi kalau jin kan di Islam harus percaya kan. Yang buatan dari kecil tuh enggak sih, karena ketakutan menurut aku bikin kita jadi nggak bisa berkembang, jadi takut gitu. Misalkan malam-malam pengen pipis tapi takut ntar malah jadi kencing batu gitu, bahaya juga kan karena takut doang kan. Kalau Gitu. kamu, aku dengar kamu punya pengalaman. Ada sih beberapa, cuman aku nggak pernah yang kayak experience it langsung kayak Tadi in gitu. contact sama hal-hal gaib yang kayak gitu. Cuman aku pernahnya tuh dengar suara gamelan gitu. Jadi aku waktu itu syuting satu film Kemah Terlarang, dan itu kita syutingnya beneran di kayak tempat hutan gitu, bener-bener hutan lepas gitu kan. Terus kita tuh nginep nggak jauh dari situ. Hari pertama banget aku datang itu jam 2 pagian, aku lagi main handphone belum bisa tidur. Karena aku tidur ngadep samping gini, aku dengar suara kayak teng 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 gitu Kak. Karena aku mikirnya kayak kan biasanya kalau kita tidur nyamping tuh kayak dengernya tuh suara denyut nadi sendiri gitu kan. Terus aku akhirnya gini, pas aku gini kayak makin jelas gitu, terus aku kayak oke, what is this? Terus aku tidur sama adik aku waktu itu ditemenin, terus aku bangunin, aku kayak denger nggak gitu, dia nggak mau bangun. Terus aku kayak udahlah, aku tidur aja gitu. Kita pas lagi breakfast gitu sebelum syuting, aku nanya ke salah satu workernya gitu, kayak apa, ya concierge-nya gitu di hotelnya. Terus dia ngomong kayak, karena ini hotelnya tuh juga bukan hotel yang kayak komersil yang gede gitu. Oh, Kak. bukan fancy hotel lah ya, No, ini hotel karena kecil nggak gitu. ada Hotel di hutan lah ya. Iya, kayak motel sih jatuhnya. Jadi kayak emang Buat kecil singgah aja gitu ya. Terus aku nanya kayak, Kak di sini tuh emang ada yang ini ya kayak tempat praktis gamelan. Soalnya kan kalau di Jawa kan pasti banyak ya. Aku waktu itu di Jogja. Dia bilang, oh nggak ada sih kalau dekat sini gitu. Cuman kalau misalnya kamu denger nggak apa-apa, nggak usah takut. Itu artinya kamu di welcome gitu. Terus Kinda nice. Iya makanya, terus habis itu pas aku ngomong kayak gitu, karena kita lagi breakfast dan aku sama pemain yang lain, ada kayak total 5 orang teman-teman aku yang syuting di situ juga, itu pada kayak gue juga denger jam 2 bukan? Gue juga denger gitu. Jadi kayak ternyata kayak ya udah we were welcome gitu untuk syuting di situ. Jadi emang di hari pertama itu sebelum kita syuting itu kita emang sempat nyekar. Karena aku syuting dari ada beberapa ceritanya dari yang true story-nya gitu. Jadi aku nyekar ke makamnya dulu, apa segala macam, kita berdoa dulu. Nah malamnya tuh dengar suara gamelan. Berarti kayak maybe mereka welcome gitu. Wow, it's so crazy bahwa di Indonesia tuh kayak masih rooted banget ya kepercayaan dengan yang gaib-gaib gitu. Aku tuh nggak tahu sebelumnya bahwa bahkan ketika produksi film itu banyak banget ya steps yang dilakukan untuk merespect tradisi dan hal-hal kayak gini tuh masih dilakukan banget dan dilakukan di Indonesia gitu. Bahkan untuk film fiksi. Kayak waktu aku syuting Kampung Menjawang Mayat itu ada 2 orang yang emang diminta untuk hari sebelum syutingnya datang ke lokasi untuk make sure bahwa di situ udah aman ada gitu. kunciannya gitu ya. Kayak semacam Iya. kuncian. I didn't know kan, like what do they do di production ini. Terus mereka bilang, oh kita yang ngecek apakah lokasinya sudah oke. So bang, oh jadi cuma datengin kan? Iya kita datang sendiri. Jadi literally jam 2 pagi mereka datang ke tengah hutan, in the middle of nowhere. Cuma bawa handphone sama ini center. Terus kayak, nih kak kita waktu itu buat production ini pernah nemu pocong, ada ini perempuan rambutnya panjang, itu ditunjukin semua di HP-nya dia kayak di galeri aja. Tapi emang iya kak, aku beberapa kali pengalaman syuting horor kayak gitu. Emang ada kunciannya, apalagi kan kalau syuting horor aku nggak tahu kenapa banyak banget kejadian kayak misalnya ada yang kesurupan gitu. Aku nggak tahu ya kesurupannya tuh real atau enggak. Cuman biasanya harus ada yang jaga gitu. Kayak kalau misalnya ada yang kesurupan nih, ada yang doain gitu. Iya ya, kadang-kadang ada ya. Padahal kalau misalnya lagi production itu kan tenang banget sebenarnya. Iya, kan, dan pas rame syutingnya. banget. Rame banget. Jadi kayak mestinya nggak terlalu horor. Tapi kamu juga punya pengalaman di Mama, aku dengar. Oh, aku bukan pas di syutingnya tapi di hotelnya juga. Kenapa ya aku selalu di hotelnya? Jadi aku udah pulang syuting duluan, the whole crew belum, sama pemain lain belum. Nah kamu tau kan? Jadi aku pulang ke hotel duluan. Nah kondisi hotel aku tuh ini hotel yang gede, hotel bagus beneran kayak emang di tengah kota gitu. Tapi temboknya tipis. Posisi kasur aku itu belakangnya tuh ke Langsung tembok. Iya, dan langsung ke kamar sebelah. Aku tahu dari awal kalau kamar sebelah itu adalah pro makeup effects. Oke. Karena waktu itu aku pulang duluan, aku langsung ke hotel, terus aku langsung buka laptop apa segala macam, aku nonton and just having my time. Tapi posisinya tuh kayak masih jam 5 jam 6 sore gitu. Gak lama kemudian habis aku mandi, which is only like 15 minutes, kayaknya cuma 15 menit setelah aku nyampe kamar, aku tiduran, nonton, tiba-tiba aku denger suara cewek nyanyi, kayak humming,
kayak gitu-gitu. Terus aku kayak, oh kayaknya TV deh gitu. Tapi kayak pas aku denger lagi kayak suaranya tuh kayak nggak TV, soalnya kayak kadang-kadang kayak ngobrol gitu. Kadang kayak kadang-kadang kayak ada saying something gitu. Aku kayak, oh oke, fix mereka udah pulang gitu. Mereka udah selesai juga. Soalnya emang setelah aku tuh ada 2 scene lagi sebenarnya. Tapi aku mikir juga kayak 2 scene tuh nggak mungkin secepat Cepet itu 15 menit udah nyampe juga sih gitu. Terus aku kayak, ya diemin dulu aja. Tapi kayak it kept on going gitu. Sampai akhirnya aku kayak, oke, aku kayak harus cek deh. Aku akhirnya ngechat asisten aku. Asisten aku kamarnya di seberang kamar aku. Terus aku bilang kayak, Kak, kru makeup segala macam udah pada pulang ya? Mereka udah pada selesai syutingnya gitu. Terus dia bilang, enggak, belum pada pulang sama sekali, orang mereka masih syuting. Wah, aku langsung loncat, aku langsung gedor kamarnya. Dia kayak, tolong kak. Terus dia buka, terus kayak, coba sini sama aku. Kenapa? Kita ke kamar sebelah gitu. Aku tuh beneran kayak, aku yakin ini udah pulang gitu. Ini pasti udah pulang gitu. Coba please temenin gitu kan. Ngapain gitu. Terus ya udah akhirnya kita kamar sebelah, terus kayak aku kayak coba nguping dikit, nggak ada suara apa-apa. Terus habis itu ya udah aku akhirnya di kamar aku lagi, aku minta ditemenin tapi. Dan waktu ditemenin udah. Tapi nggak ada Nggak ada. suara kayak orang masuk housekeeping atau apa gitu? Enggak sih. Kayaknya housekeeping masuk juga nggak nyanyi sih. Kayak nggak. Ya kan cuma bersih-bersih. Cuma tadi pakai headphone. Oh mungkin. Betul, bisa jadi Tapi kalau biasanya itu. housekeeping tuh ada, kalau nggak depannya ada housekeeping gitu. Nah itu dia. Nah kalau ada housekeeping harusnya dia ngetok kamar aku nggak sih? Selanjutnya kan Iya, sebelahan. benar. Dan housekeeping nggak mungkin jam 6 sore. Dan begitu bersihin. kamu keluar, mestinya ada Ada tray-nya. trolinya ya. Iya. Iya jam 6 sore aneh sih kalau housekeeping. Iya, jam housekeeping kan 6. biasanya